Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Oktober. Akan tetapi pada periode masa perpanjangan ini, terdapat beberapa peraturan yang dilonggarkan. Ada juga yang diubah dan juga ditambahkan. Akan tetapi untuk persyaratan perjalanan dalam kota menggunakan kereta komuter ini, terdapat beberapa peraturan yang diubah, yakni pada per 11 September lalu, penumpang tidak lagi harus menggunakan STRP, namun hanya menggunakan Peduli Lindungi dan juga harus menggunakan masker double. Sejak pemberlakuan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga PPKM berlevel, banyak peraturan dan syarat perjalanan yang berubah dan berganti seiring berjalannya waktu, terutama bagi para pengguna moda transportasi kereta rel listrik atau KRL. Mulai dari pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja, menunjukkan kartu atau surat vaksin, hingga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan. Akan tetapi terdapat beberapa syarat lain bagi para pengguna KRL komuter lain. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali dan dapat menunjukkannya melalui aplikasi Peduli Lindungi dicetak secara fisik ataupun ditunjukkan secara digital melalui foto. Calon penumpang juga diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain untuk mencocokkan nama serta nomor KTP yang ada di kartu vaksin. Selain itu, calon penumpang juga diharuskan menggunakan masker 2 lapis, kecuali mereka yang menggunakan masker KN95, KN94, serta N95. Kepada pengguna jasa komuter lain, per hari ini 8 September 2021 naik KRL wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Komuter wajib vaksin minimal vaksin pertama. Sertifikat ini bisa diakses melalui barcode Peduli Lindungi yang ada di stasiun, kemudian dalam berbentuk digital ataupun berbentuk hard copy, sehingga petugas kami bisa melakukan pengecekan sertifikat ini dengan KTP pengguna jasa komuter lain. Pada saat ini kami tetap melakukan pembatasan kapasitas masuk ke KRL, sehingga penyekatan demi penyekatan yang ada di stasiun tetap akan kami lakukan. Rencanakan perjalanan Bapak Ibu dengan melihat dan mendownload KRL Akses agar kita bisa mengetahui kepadatan stasiun yang akan kita tuju. Gunakan komuter lain di luar jam sibuk dan tetap lakukan protokol kesehatan dengan ketat, menggunakan double masker, kemudian mencuci tangan dan mematuhi marka-marka yang ada di stasiun ataupun di KRL untuk tetap bisa jaga jarak. Mengutip dari akun Twitter resmi komuter lain, anak sekolah di bawah usia 12 tahun sudah diperkenankan melakukan perjalanan menggunakan KRL, namun dengan syarat membawa surat keterangan untuk pembelajaran tatap muka. Maka dari itu kami di KCI memang membuat peraturan yang menyebutkan bahwa kalau anak di bawah usia 12 tahun memang belum bisa divaksin, tapi bisa menggunakan KRL hanya untuk 2 tujuan. Jadi benar-benar tujuannya pertama itu adalah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di hari dia harus ke sekolah. Yang ini ditunjukkan dengan surat edaran dari sekolahnya, jadi surat edaran harus dibawa. Dan itu kalau mau sekolah, anaknya harus pakai seragam. Kalau misalnya ada pendampingnya, ya pendampingnya otomatis harus sudah divaksin juga sebagai orang dewasa yang mendampingi atau mengantar anak tersebut ke sekolah. Ya harus memenuhi syarat-syarat selayaknya orang dewasa kalau mau naik KRL. Yang paling pertama tentu harus sudah divaksin. Nah, yang kedua ini memang untuk anak-anak juga, ini mungkin kebanyakan lebih ke balita ya, adalah boleh menggunakan KRL tetapi harus hanya yang inilah boleh menggunakan KRL untuk tujuan medis. Tujuan medis ini dalam arti kata mungkin ada terapi-terapi yang harus diikuti di rumah sakit, atau mungkin ada perawatan-perawatan yang ini biasanya penyakitnya tentu bukan penyakit yang menular ya, penyakit-penyakit yang memang mungkin penyakit bawaan atau kondisi medis lain, yang ini juga kita akomodir, kita perbolehkan dengan catatan harus menunjukkan surat rujukan atau surat keterangan berobatnya dari rumah sakit. Tidak hanya itu, penumpang juga diharuskan taat terhadap protokol kesehatan 5M selama berada di area stasiun dan dalam kereta. Lalu saat di dalam kereta, penumpang dilarang untuk berbicara, baik secara langsung maupun menggunakan sambungan telepon. Ya,
pemirsa, hal yang patut diperhatikan juga yakni kita harus tetap menjaga jarak saat di peron ataupun saat menunggu kereta untuk datang. Nah, selain itu kita juga harus membawa terus hand sanitizer dan juga melakukan etika bersin dan batuk dengan baik dan benar. Presentia, Doni Hidayat, Dai TV.